Jika skenario itu terjadi, timnas Indonesia bisa terbantu asalkan mampu menumbangkan Filipina. Iwan Bule disebut telah membuat timnas Indonesia jadi lebih baik. Tak sedikit masyarakat yang berpendapat jika Muhammad Iryawan memimpin PSSI dengan baik. Pria yang sering disapa dengan sebutan Iwan Bule tersebut dinilai mampu membuat timnas Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini diungkapkan oleh Indra Syafri. Sebagai informasi, Indra Syafri merupakan Direktur Teknik PSSI. Apa yang dikatakan Indra Syafri tersebut bukannya tanpa alasan. Pria yang juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas U19 Indonesia menilai bila Muhammad Iryawan mampu membuat timnas Indonesia lebih baik dari sebelumnya karena selalu memberikan dukungan penuh. Ketua Umum memberikan dukungan penuh yang luar biasa. Timnas menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Indra Syafri. Beberapa contoh dukungan yang diberikan Muhammad Iryawan yakni tak pelit dalam memenuhi keinginan TC Timnas di luar negeri. Contoh terakhir yakni dengan menyewa pesawat charter khusus untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2022. Menurut Indra Syafri, apa yang dilakukan pria yang sering disapa Iwan Bule itu telah membuat pemain timnas Indonesia merasa nyaman. Terlepas dari semuanya, nama Muhammad Iryawan rupanya juga seringkali melakukan tindakan kontroversi. Menolak mundur usai tragedi Kanjuruhan mungkin menjadi yang paling disorot masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia punya rekor buruk saat tandang ke Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan Piala AFF 2022 yang akan digelar di kandang timnas Filipina. Saat ini skuad Garuda menempati peringkat 2 klasmen grup A. Timnas Indonesia wajib ekstra waspada saat menghadapi Filipina dalam partai terakhir grup A. Timnas Indonesia memiliki rekor cukup buruk ketika harus menghadapi Filipina di kandang mereka. Pada 2012 silam, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 kontra Filipina di Rizal Memorial Stadium. Ketika bertanding di Hanoi pada Piala AFF 2014, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Filipina. Sejak saat itu, timnas Indonesia belum lagi mampu mengalahkan Filipina dalam 2 laga terakhir. Rinciannya adalah 2 kali imbang yakni dengan skor 2-2 pada Piala AFF 2016. Dan 0-0 pada Piala AFF 2018. Timnas Indonesia sampai saat ini sudah memenangi 19 kali pertemuan dan meraih 4 hasil imbang. Adapun Filipina baru menang sekali atas skuad Garuda. Namun catatan-catatan di atas tak bisa jadi acuan. Sejauh ini kedua tim sudah sama-sama berkembang sehingga laga nanti diprediksi bakal menghadirkan kejutan. Kamboja berambisi bikin kejutan lawan Thailand. Kamboja selangkah lagi bisa membuat sejarah dalam Piala AFF untuk lolos ke babak semifinal jika mereka berhasil mengalahkan Thailand. Kamboja saat ini berada di posisi ketiga klasmen sementara grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 6 poin. Artinya tim berjuluk Angkor Warriors ini punya peluang untuk melaju ke semifinal karena berjarak 1 angka dari timnas Indonesia dan Thailand. Akan tetapi perjuangan Kamboja tidaklah mudah. Tim yang dilatih Ryu Hirose ini bakal berhadapan dengan Thailand yang notabene salah satu tim terkuat. Jika skenario itu terjadi, timnas Indonesia bisa terbantu asalkan mampu menumbangkan Filipina. Seperti yang diketahui, timnas Kamboja mengalami perkembangan yang cukup baik setelah ditukangi pelatih asal Jepang. Kendati begitu, Ryu Hirose menegaskan bahwa Kamboja sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ia berambisi membuat kejutan dengan menumbangkan tim asuhan Manu Polking. Dalam hal peringkat dan pengalaman, Thailand jelas lebih baik dari kami. Tapi pertandingan besok akan sangat krusial untuk kedua tim, ucap Ryu Hirose dikutip dari situs resmi AFF. Jika Kamboja mengalahkan Thailand, dipastikan mereka bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Di lain sisi, timnas Indonesia juga diuntungkan. Jika skenario itu terjadi, skuad Garuda akan menjadi pemuncak grup dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan. Kemudian Kamboja bakal menemani tim merah putih dengan koleksi 9 angka. Sedangkan Thailand jika nantinya kalah bisa gugur di fase grup Piala AFF 2022.